Jangan diulang lagi. Abang bukan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa-siswi semuanya? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Nah, sekali lagi Pak tanya, kayaknya kurang semangat nih. Setelah makan kita udah sholat juga tadi. Nah, harus semangat. Ya, kalau Bapak bilang apa kabarnya, jawabannya Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, siap. Iya Pak. Nah, apa kabarnya semuanya, siswa-siswi semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Semangat semua nih siswa-siswi semuanya. Nah, tadi Bapak udah mengirimkan link daftar hadir di Google di WhatsApp group. Nah, nanti siswa-siswi semuanya bisa melihat, bisa mengisi kegiatan absennya hari ini. Nah, baiklah sebelum pelajaran atau kegiatan kita dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, baiklah untuk pertemuan kita kali ini dalam mata pelajaran Bapak yaitunya bimbingan konseling yaitu layanan klasikal. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah materi yaitu berjudul cara belajar efektif. Nah, sebelum Bapak masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, Bapak alangkah lebih baiknya bertanya dulu kepada siswa-siswi semuanya, yaitunya pengertian tentang belajar. Nah, dari dulu kita kan udah lama nih belajar, di SD 6 tahun, SMP pun 3 tahun. Nah, sekarang udah masuk jenjang pendidikan SMA. Nah, menurut kalian semua, apa itu sih pengertian dari belajar gitu? Saya Pak. Ya, silahkan Yulia Sari. Iya Pak, kalau menurut saya Pak, karena saya sekarang udah di bangku SMA kan Pak, yang dikatakan belajar itu kita mulai dari nggak tahu menjadi tahu, nggak pandai menulis udah pandai menulis, nggak pandai membaca udah pandai membaca, nggak bisa berhitung sekarang udah bisa berhitung, yang lebih gaulnya lagi, yang dulunya nggak tahu apa itu bahasa Inggris sekarang udah tahu bahasa Inggris Pak. Ya, luar biasa, mantap sekali Yulia Sari. Masih ada tambahan yang lain? Ya Pak, saya Pak, Ipit Pak. Ya, silahkan Sepitri Gusni. Ya, tidak jauh berbeda dengan Yulia Sari Pak. Jadi artinya dari yang awalnya ya masih ragu-ragu, masih tidak tahu, akhirnya dengan cara belajar akhirnya menjadi tahu Pak. Ya, luar biasa. Nah, artinya dari belajar kita menjadi tahu. Nah, yang sebelumnya kita nggak tahu, sekarang kita udah menjadi tahu atau lebih banyak mendapatkan suatu hal yang baru. Bukankah begitu siswa-siswi semuanya? Iya Pak. Luar biasa. Ya, Pak. Semangat semua nih anak-anak Bapak. Nah, kita lanjut kepada pengertian belajar seperti yang kalian tadi bilang. Nah, pengertian belajar itu sendiri adalah tahap perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Ya. Nah, dari cara belajar, itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan, lanjut. Nah, yaitunya yang pertama dari diri sendiri. Nah, kenapa diri sendiri lebih harus kita perhatikan dalam belajar? Nah, ada yang bisa menjawab? Kenapa diri sendiri yang lebih kita perhatikan dalam pembelajaran atau dalam belajar? Silahkan. Saya Pak. Ya, saya Pak. Ya, silahkan. Teman dulu Pak. Ya, Yusman silahkan. Ya, karena begini Pak. Ya. Mengapa yang harus diperhatikan itu sebelum belajar itu adalah diri sendiri? Karena yang akan belajar itu ya diri sendiri ini, bukan orang lain. Wow. Ya, sehingga kalau kita tidak memperhatikan diri sendiri, ya berarti kita belum siap untuk belajar. Itu saja Pak. Ya, super sekali jawaban Yusman. Luar biasa, sangat super jawabannya. Lanjut siapa? Yulia Sari, silakan Yulia Sari. Pak, ini menambahkan apa yang disampaikan oleh Yusman tadi itu benar Pak. Terus saya ingin menambahkan kenapa ini untuk diri sendiri ya Pak ya. Karena yang akan menerima hasilnya itu diri sendiri, baik buruk atau jeleknya dari proses belajar itu sendiri Pak.
Iya, luar biasa. Ya, jawabannya benar semuanya. Nah, artinya apa? Diri sendiri yang terlebih dahulu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, lanjut kepada bahan atau materi yang akan dipelajari. Nah, di sini bahan atau bahan atau materi yang akan kita pelajari harus kita perhatikan juga. Nah, siapa yang bisa memberikan tanggapan atau apa tambahan jawaban dari yang keduanya? Siapa yang bisa? Ya, di sini bahan atau materi yang akan dipelajari yang pertama tentukan bahan yang akan dipelajari, yang kedua tempat belajar. Nah, di sini Pak. ya silahkan. Iya, kalau mengenai tentang bahan yang akan dipelajari sama tempat yang belajar ini Pak, ini kan di sekolah kita kan sekarang Pak sebelum memulai pembelajaran kan guru-guru kadang menyuruh kita ke pustaka dulu Pak. Jadi sebelum pembelajaran mulai kita disuruh belajar mandiri dulu, baru setelah itu kita belajarnya sama-sama di dalam kelas. Cuman kalau sekarang ini kita belajar secara daring, untuk memperdalamnya secara virtual meeting saja kita Pak. Iya, mantap. Kemudian kalau yang Iya. tempat belajar ini ya memang harus bersih, harus pokoknya nggak ada masalah nih Kak dengan tempat belajar nih. Iya, luar biasa jawaban dari Sepitri. Nah, ada tambahan dari yang lain? Silahkan. Ya, kalau nggak ada cukup. Pas, Pak. Saya, Pas. Pak. Ya. Nah, jadi artinya apa? Bahan atau yang atau materi yang akan kita pelajari harus kita perhatikan. Kenapa demikian? Nah, sebelum materi yang akan ditampilkan oleh guru di depan kelas, nah, alangkah lebih baiknya kalian semua belajar dulu malam. Nah, Bapak kan tadi udah ngirimkan linknya ke WhatsApp group. Nah, Bapak yakin kalian udah melihat dan membaca semuanya tentang bagaimana dari cara belajar yang efektif. Nah, jadi Pak rasa kalian udah tahu semuanya. Dah lanjut, kalau untuk bahan materi yang akan dipelajari udah kita jawab tadi. Nah, ini ada beberapa ilusi dari gambar yang akan kalian lihat. Nah, yang pertama ada tidur saat belajar. Nah, menurut kalian semua, apakah ini efektif dalam belajar? Belajar sambil tidur seperti yang ilustrasi di gambar. Tidak Pak. Nah, yang jawab tidak siapa? Ya, silakan Yusman, silakan dijawab. Ya begini ya Pak, kalau Iya. menurut saya Iya. yang namanya belajar itu tentunya harus dipersiapkan dari awal. Seperti mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri ini kalau kita tahu besok itu akan belajar, otomatis malam ini kita harus mempersiapkan bahannya, kemudian mempersiapkan fisik kita. Ya jangan begadang lah. Kalau begadang ya seperti ini, seperti gambar yang ada di PowerPoint Bapak ini. Iya. Ketika akan melakukan proses belajar itu ngantuk, malas, kemudian ya banyak faktor yang akan muncul nantinya. Itu aja Pak. Iya, luar biasa sekali jawaban dari Yusman. Benar apa yang Yusman jawab. Nah, ada tambahan dari siswa-siswi semuanya? Maria gimana? Maria. Kalau menurut saya Iya. Pak, dari ilustrasi gambar ini adalah orang-orang yang siswa-siswa yang tidak semangat dalam belajar, belajarnya tidak efektif, Iya. kemudian tidak konsentrasi, Benar. dan lagi di gambar yang ketiga ini Pak, ini tidak memiliki pemecahan masalah terhadap belajarnya ini Pak, menurut saya. Iya, bagus semua anak Bapak, pintar semuanya. Mudah-mudahan dari ilustrasi gambar yang Bapak tampilkan menjadi bahan, jadi contoh buat kita semua. Artinya apa? Cara belajar yang kayak ini tandanya tidak efektif. Nah, sementara pembelajaran kita sekarang cara belajar yang efektif. Luar biasa. Ya, lanjut. Nah, di sini ada tempat belajar. Tempat belajar yang teratur juga menentukan keefektifan dalam belajar. Yang kedua, Dalam belajar. iya, yang kedua penerangan maupun cahaya yang cukup. Itu juga sangat menentukan. Nah, yang ketiga, tempat yang tenang, tidak gaduh. Nah, yang terakhir, aturlah tempat belajar yang serapi-rapinya. Nah, mudah-mudahan hal yang seperti ini udah siswa-siswi semua terapkan di tempat belajarnya di rumah maupun di sekolah. Nah, kita lanjut aja. Ya, karena waktu Bapak terbatas, Bapak lanjut aja. Nah, nanti Anda semua nanti bisa bertanya melalui secara WhatsApp group atau melalui Google Form nanti yang Bapak bagikan.
Nah, ini waktu belajar. Nah, waktu belajar juga harus diperhatikan. Nah, terutama dalam membuat schedule Kegiatan harian. ya, kegiatan harian. Nah, Pak tanya sama Yulia. Yulia ada membuat schedule pembelajaran di rumah? Ada, Pak. Rudi gimana, Rudi? Rudi ada membuat schedule pembelajaran di rumah? Biasanya dulu pernah sih Pak, tapi sekarang memang belum diatur karena memang masih pandemik, agak sulit menyesuaikan dengan situasi hari ini Pak. Oh iya. Nah, bagus. Nah, artinya Yulia dan Rudi sudah mulai berusaha untuk membuat schedule pembelajaran yang bagi kalian semua harapnya diterapkan, yaitunya schedule kegiatan pembelajaran di rumah. Buat schedule kegiatannya agar Insya Allah Pak. iya, agar belajarnya kita itu bisa Oke, siap, menjadi teratur. Nah, lanjut. Siap Pak. Ya. Nah, di sini ada tipe dari gaya belajar. Artinya apa? Semakin kita mengetahui tipe belajarnya kita, semakin efektif cara pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama ada visual, auditorial, ada juga namanya kinestetik. Nah, iya, nanti Bapak akan jelaskan semuanya. Nah, lanjut aja dulu. Ya, lanjut. Ini juga ada mind mapnya, Pak tampilkan. Permisi dulu Pak Rizky, Iya. saya cari sinyal. Ya, Lagi silakan. di Nah, sekolah. kemudian yang terakhir ada tipsnya belajar efektif. Kita lihat. Nah, di sini ada tips dari belajar efektif. Nah, di sini bisa anak-anak lihat. Nah, silakan baca Salma. Apa sih tips belajar efektif yang Bapak maksudkan atau yang Bapak bilang barusan tadi gitu? Ya, Saya yang baca Pak. ya, silakan. Ivy. Ya, Ivy silakan. Ivy Pak. Ya, silakan Ivy. Tip belajar efektif. Iya, Pertama niat dan berdoa. iya, Kedua membaca, membuat ringkasan materi, iya, mengulang pelajaran, Iya. belajar, Iya. serius dan tekun, hindari belajar berlebihan, Iya. aktif dalam bertanya, Iya. terakhir belajar kelompok Pak. luar biasa. Nah, ternyata itulah tips dari belajar efektif. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, bisa nanti kalian terapkan dimanapun kalian berada. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Nah, semoga apa yang Bapak berikan, nah, bisa diterapkan nantinya. Nah, baiklah untuk penilaian yang Bapak tampilkan hari ini. Nah, nanti bisa dicek di Google Form, ada penilaian apa yang Bapak berikan materi sekarang. Kemudian tugasnya juga Bapak tampilkan di sana. Ada linknya nanti. Bisa nanti kalian lihat di sana. Laptop. Nah, nanti dilihat di sana ada link di WhatsApp grup Bapak sampaikan, Bapak bagikan, tolong tugasnya dikerjakan. Nanti Bapak akan Ya, ngecek Pak. ya tugasnya berdasarkan apa kehadiran. Berarti bagi yang membuat tugas, nah Bapak anggap itu hadir. Paham semuanya? Paham, Pak. Ya. Paham, Alhamdulillah. Pak. Nah, baiklah. Kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan Bapak bisa lagi ngasih materi dengan materi yang berbeda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Adinda Ariski saja, cuman untuk kita semuanya sungguh ini. Yuk. Ada itu, kalau untuk PowerPoint itu sudah sangat menarik sekali ya, untuk PowerPoint penampilan Ariski ini. Kemudian ada nggak banyak sebenarnya. Yang pertama itu kalau menurut saya hindarkanlah kata-kata yang selalu berulang-ulang. Nah, seperti kata-kata nah itu tadi. Nah, kalau bisa itu nah itu tempatkanlah kata-kata nah itu di tempatnya yang memang yang tepat lah. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk kita bersama ada beberapa teman-teman yang tampil dari tadi yang menggunakan kata-kata yaitunya. Kata-kata yaitunya. Nah, ini sering saya dengar ini sesungguhnya bukan di Lanjut, kalangan Bang. kita saja sebagai guru BK, juga saya sering mendengarkan di kalangan guru-guru mata pelajaran lain, sering sekali saya dengar kata-kata yaitunya ini. Nah, ini yaitunya ini kadang-kadang kalau menurut saya bahkan tidak bermakna kata-kata yaitunya. Kalau yaitu saja, nggak usah pakai nya di ujungnya, karena yaitu itu nggak ada tambahannya di ujungnya. Nah, itu menurut saya. Itu saja. Mantap. Makasih, Bang.
Oke, Bapak Rizky. Ya, Bu. Oke, sudah selesai ya. Udah, Bu. Oke. Saya kan tak perlu lagi. Nah, tadi Udah coba sih. gitu ya. Ada ya. Nggak dengar suara Ibu, Bu. Ya kurang jelas Bu Indah. Sinyal, Bu. Udah, Bu, langsung aja mungkin, Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum Ananda Ibu semua. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Mungkin siang ini mungkin agak kurang konsentrasi karena waktu udah agak siang ya. Tadi link absen sudah Ibu bagikan. Setelah Ibu cek, ternyata ada mungkin beberapa orang yang tidak hadir. Pada hari ini Ibu akan memberikan layanan festival. Matikan dulu Rud. Nah tuh. Pak Rizky jangan sudah lupa merekam Pak Rizky. Untuk Bu Elva, Pak. Siap, Bu. Pak Rizky pusing ah. Itu ulang Bu Elva tampil balik. Siap, Bu. Yuk, Pak. Udah Bu, ulang lagi Bu, karena yang terakhir mungkin beban mentalnya agak berat dari yang pertama Bu. Sabar Kak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Siang Bu. Untuk pertemuan pada siang ini Bu akan memberikan layanan klasikal, namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya memimpin doa Ibu, berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai? Sudah Ananda, tadi Ibu sudah memberikan link akses sama kalian. Mungkin kalian sudah ada yang ngerti atau bagaimana? Udah diisi nanti Ananda? Sudah Bu, sudah diisi Bu. Sudah Bu, saya juga udah isi tadi Bu. Saya hadir, Bu. Hadir semua atau bagaimana? Hadir semua. Hadir Bu. Ya, hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Atau ada yang tidak dapat sinyal? Ada dapat Bu, cuma udah hilang telepon Bu. Laki-laki berusaha aja ya. Langsung aja ke dalam dengan tema meningkatkan rasa percaya diri. Tapi sebelumnya dibuka dulu. Bagaimana Anda bisa kelihatan? Bisa, Ibu. Kelihatan Bu. Cuman storing dengan Rudi kayaknya Bu. Jadi suara Ibu kurang jelas Bu. Kan suara. Matikan dulu kali ya. Udah, Ananda Ibu, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah jelas? Jelas, Bu. Ibu langsung aja. Layanan kita kali ini dengan judul meningkatkan rasa percaya diri. Jadi sebelum kita masuk, silahkan dilihat dulu pengertian dari percaya diri. Atau ada yang mengetahui dari pengertian percaya diri?
sebelum kita membacanya. Saya Bu. Oke, Rizky, coba. Ya Bu, menurut saya percaya diri itu yakin akan kemampuan yang ada dalam diri sendiri Bu. Percaya diri, yakin akan kemampuan yang ada. Oke, bagus. Iya Bu. Siapa lagi kira-kira yang bisa? Salma Bu. Salma. Oke, Salma, Ya. coba Salma. Percaya diri itu adalah agak percaya pada kemampuan yang dimiliki. Percaya apa? Kepada kemampuan Percaya akan yang kemampuan yang dimiliki. Oke, bagus. Ya. Rizky Oh. sama Salma. Saya, Bu. Ya, siapa lagi? Yulia. Ibu, ya. Oke, Sari. Kalau menurut Yulia. rasa apa percaya diri itu, Bu, segala sesuatu atau potensi yang ada di dalam diri kita, Bu. Potensi Kita yang ada yakin dalam itu diri ada. kita. Oke, bagus. Pintar-pintar anak ibu. Sekarang coba kita lihat ke layar monitor kalian. Itu ada pengertian dari percaya diri. Jadi percaya diri itu adalah bagaimana seseorang mengakui kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kira-kira cocok nggak dengan itu menurut kalian tadi? Cocok sangat Bu. Ada, Bu. Cocok. Iya, pas Bu. Nah, oke. Jadi percaya diri adalah bagaimana seseorang mengakui kemampuannya. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri individu yang percaya diri. Bagaimana ciri-ciri individu yang kurang percaya diri? Yaitu yang pertama, siapa yang bisa membacakan? Saya Bu. Ibu. Ananda Ibu. Oke, Salma, Yulia. Bu. Iya, Apa dulu Yulia? ya. Ya, dulu, Oke, Bu. Sari dulu. Ya, ciri-ciri Silakan, individu Sari. yang percaya diri yang pertama, Ibu percaya akan kompetensi atau kemampuan diri hingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan ataupun rasa hormat orang lain, berarti tidak pamrih lah, Bu. Intinya, Bu. Ya, ya. Yang kedua, Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain atau kelompok. Yang ketiga, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain. Berani menjadi diri sendiri, itu intinya, Bu. Terus yang terakhir, punya pengendalian diri yang baik, tidak mudi dan emosinya stabil. tidak mut-mutan ya. Oh, tidak mut-mutan, Bu. Ya, Saya baca. mut-mutan. Mungkin ada seseorang yang kita lihat dalam kesehariannya mut-mutan. Kadang di waktu ini moodnya lagi baik, di saat yang lain moodnya tidak baik gitu. Nah, kira-kira dalam ciri-ciri ini apakah ada terdapat pada Ananda Ibu semua? Ada, Bu. Saya sering tidak mood, Bu. Sering nggak mood? Iya. Apakah termasuk ciri-ciri individu yang percaya diri atau tidak? Tidak. Cik kolanya penampilan. Tidak, Bu. Ya, oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu selanjutnya. Dari pagi ya, sangat 9. Kita lihat dulu yang Kalau cari lihat laptop. selanjutnya ya, dari ciri-ciri individu yang percaya diri tadi. Beragam Yang ini. kelima, siapa lagi yang mau membacakan? Yana, Sama Iya, Bu. Bu. Yana. Oke, Salma, silakan. Oke. Selanjutnya, memandang keberhasilan atau kegagalan tergantung dari usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung atau mengharapkan bantuan orang lain. Artinya di sini kita diminta untuk mandiri, Bu. Selanjutnya, mempunyai Ya, cara kelas pandang yang positif terhadap diri sendiri, Oh, orang dari rumah ya? lain, dan situasi di luar dirinya. Nah, selanjutnya, memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, ia menjadi mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi. Itu, Bu, udah selesai. Ya, oke. Itulah ciri-ciri individu yang percaya diri ya. Mudah-mudahan pada Ananda Ibu dari ciri-ciri ini ada pada Ananda Ibu semua. Nah, kita lanjut melihat ciri-ciri yang kurang percaya diri. Bagaimana seseorang yang kurang percaya diri. Nah, Ibu membacakan ya. Yang pertama,
Ciri-ciri individu yang kurang percaya diri itu yaitu yang pertama berusaha menunjukkan sikap konformis atau semata-mata demi mendapatkan pengakuan dan penerimaan kelompok. Yang kedua, menyimpan rasa takut atau khawatir terhadap penolakan. Ciri-ciri ini menyimpan rasa takut berarti seseorang atau siswa atau individu tersebut sering merasa takut pada dirinya ya. Yang ketiga, sulit menerima realita diri, terlebih menerima kekurangan diri dan memandang rendah kemampuan diri sendiri. Seseorang ini selalu sering menerima kalau dirinya itu kurang, dia merasa rendah. Nah, ciri-ciri yang keempat, pesimis. Individu ini selalu pesimis, kemudian takut gagal, cenderung menolak pujian. Mungkin di sini dia tidak mau dipuji ya. Kemudian selalu menempatkan posisinya atau memposisikan diri sebagai yang terakhir. Kemudian mempunyai external locus of control atau mudah menyerah pada nasib. Mungkin contohnya ya udah di situ aja gitu. Mungkin ketika dia gagal dia tidak mau mencoba lagi. Nah, itu ciri-ciri individu yang kurang percaya diri. Kira-kira bagaimana Ananda Ibu? Halo, masih ada? Masih, Bu. Ibu, Nah, kira-kira bagaimana dari ciri-ciri individu yang kurang percaya diri ini? Adakah pada diri Ananda Ibu semua atau tidak ada? Ada Bu, saya orangnya penakut. Penakut? Kira-kira. Halo? Iya Bu. Apalagi Sari, penakut atau takut gagal? Iya, mudah menyerah Bu. Mudah menyerah. Iya, kalau udah gagal tuh saya malas berusaha lagi Bu. Pasti diam aja lagi Bu. Ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, gagal itu boleh saja ya. Langkah baiknya kita mencoba lagi untuk yang lebih baik. Nah, selanjutnya silakan dilihat, ini ada pola pikir individu yang kurang percaya diri. Bagaimana pula individu yang kurang percaya diri? Nah, boleh dibaca? Siapa yang mau membaca? Maria, Bu. Boleh Maria, silakan. Bu, pola pikir individu yang kurang percaya diri. Yang pertama, menekankan keharusan pada diri sendiri. Yang kedua, cara berpikir totalitas dan dualisme. Kemudian yang ketiga, pesimistik yang futuristik. Yang keempat, mudah menyalahkan diri. Yang kelima, menerima pujian ataupun hal-hal positif dari orang lain. Kemudian yang terakhir, suka mengecilkan arti keberhasilan diri sendiri. Dari udah Salma? Udah Bu. Salma apa? Maria, Bu. Maria tadi Bu. Oke. Dari pola pikir individu yang kurang percaya diri tadi, kira-kira siapa yang tidak paham? Saya, Bu. Terus. Ya, siapa itu? Salma, Bu. Salma. Oke, silakan Salma. Futuristik itu apa ya, Bu? Yang mana? Futuristik. Pertamanya, Bu. Sebelum ini, Bu. Oke. Ini tadi. Yang ketiga. Oke, futuristik. Kira-kira ada yang tahu apa itu futuristik? Kira teman yang lain ada yang tahu? Halo? Halo, kira-kira ada yang tahu teman-temannya lain? Ya Bu. Ya Bu.
Kira-kira dari teman tadi ada yang tahu apa itu pesimistik dan futuristik? Yang futuristik Bu. Futuristik ya. Menurut saya Bu Maria Bu. Ya, lanjut Maria. Gini menurut saya Bu, dia pesimis terhadap masa depan. Untuk itu yang futuristik itu menurut saya Bu. Itu mengarah ke masa depan itu untuk melangkah lebih maju itu dia agak down gitu. Agak pesimis dia, tidak percaya diri dia dengan itu Bu. Itu menurut saya Bu. Iya Bu, setuju Bu. Boleh. Ya, pintar Mantap, sekali. mantap. Tanya gini. Ya, oke. Dia udah merasa gagal duluan ya. Oke. Selanjutnya, ada trik mengatasi rasa percaya diri. Yang pertama, Cek, boleh. evaluasi diri secara objektif. Hmm. Yang kedua, beri penghargaan yang jujur terhadap diri. Karena pertama presentasi Yang kita ketiga, tekankan positif. rekam, hendak buat benar, Ini langsung mungkin tahu dia. untuk bagi kalian yang tidak percaya diri atau yang merasa kurang percaya diri hari-harinya ya. Jadi yang pertama Kalau yang itu pertama, adalah tapi evaluasi 30 diri 30 secara ini, objektif. Yang kedua, beri Ini penghargaan yang kejadian jujur kecil, terhadap 7 diri. sampai 10 hanya. Tadi rekam Yang untuk- ketiga, untuk positif. di-upload, ya kan. Atau berpikir positif ya, positive thinking. Kemudian gunakan self affirmation. Atau yang Sebentar ya. kelima, berani mengambil risiko. Kemudian belajar mensyukuri dan menikmati rahmat Tuhan. Yang terakhir, menetapkan tujuan secara realistis. Itu mungkin tips mengatasi rasa percaya diri atau kiat-kiat untuk percaya diri ya. Udah? Kira-kira anak ibu udah paham di sini? Udah, Bu. Paham Bu, paham. Insya Allah paham Bu. Oke. Paham, Bu? Ada pertanyaan kira-kira Nanda? Tidak Bu, Tidak Bu. paham Bu. Oke. Baiklah, kita cukupkan di sini dulu. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari tayangan slide yang Ibu berikan tadi? Fit, Bu. Ya, oke, Fit. Oke, terima kasih Ibu telah memberikan saya izin untuk membuat kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi kesimpulannya Bu, dari paparan yang kita pahami sama-sama tadi, jadi sepertinya memang percaya diri ini harus nomor 1 nih kayaknya Bu. Masalahnya kalau kita tidak punya rasa percaya diri, tentunya segala tindakan atau rencana yang telah kita siapkan, kita programkan, itu tidak berjalan dengan baik jadinya lagi Bu. Jadi, tapi kalau sekiranya kita sudah punya percaya diri, meskipun tidak punya persiapan yang 100% dari awal, tetapi kuat mental kita, berani kita, semuanya akan jadi bisa ini Bu. Mungkin itu saja Ibu dari IPIT Ibu, terima kasih. Oke, Fit, pintar. Jadi segala sesuatu itu yang penting kita yakin untuk maju duluan gitu ya. Biar jangan pantang menyerah. Udah itu dulu kegiatan hari ini. Sebetulnya Ibu mau ngasih video, takutnya waktu nanti kita tidak cukup. Mungkin kita bahas video itu untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya. Sekalian nanti terakhir ada Ibu akan membagikan link apa namanya kerja atau kegiatan tugas. Jadi link itu nanti kalian isi, kita bahas di pertemuan selanjutnya sama membahas video. Nah, untuk ini Ibu cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama punya hai. Pagi lapit. Sipir mah boleh. Sambil ngopi nih enak. Lama boleh dikit hai. Nak jalan kayu pan. Mak, Kak Elva masih nenek jantung kakak. Nggak percaya diri jadinya kalau terakhir, Nak. Kesimpulan, tetapi apa yang saudara pahami? Lebih ke situ saya kira. Masalahnya kalau kesimpulan ya banyak sekali lah. Slide-nya aku berapa slide itu, materinya panjang dan luas. Dari pengertian. Pada menyimpulkan, maka kita belum tentu mendownload materi kita. Bu Pit kan rekam. Nah, jadi kalau menurut saya lebih pantaslah, lebih bagusnya pertanyaan itu apa yang saudara pahami, apa yang siswa bisa pahami tentang materi yang telah diberikan ini. Nah, jadi lebih kepada pemahaman terhadap materi yang diberikan, bukan kesimpulan yang itu. Yang menyimpulkan itu sungguhnya adalah kita sebagai guru. Mungkin itu saja. Maaf kalau ada kesalahan. Silakan. Assalamualaikum. Oke, mantap. Ya benar, terima kasih. Sama penutup cukup untuk hari ini. 100 nilai ya. Ada lagi masukan? Sudah mantap, Bu, sudah mantap. Kalau sama sebelumnya Bang, media Bu Ilva harus diapain lagi gitu, lebih di apa ya, dibikin menarik lagi gitu, kan disimpelkan lagi, soalnya kan ya kalimat-kalimat yang dimunculkan Bu Ilva kan masih panjang gitu. Nah itu yang itu aja pemasukan dari ini. Oke, itu ya kali ya. Dari Maria ada dikit Pak. Apa tuh Maria? Untuk Kak Ilva, di Ibu Ilva, kalau Ibu Ilvanya nggak semangat, otomatis siswanya nggak semangat dong. Berarti Kak Ilva harus semangat. Semangat Ilva. Semangat. Belum makan sama. Belum makan ya Allah. Iya. Sabar. Minta sama si Pit ya makanannya. Itu makan seorang Kak. Kirim. Makanannya minta Gimana? sama Dari Ipit. Salma, dari Bu Salma ada tambahan ya, silakan. Iya, tambahannya Pak sama dengan Bapak Ibu yang lainnya dari segi apa tadi PowerPoint itu memang harus harus diperkecil, disingkatkan lagi, jangan terlalu panjang. Nah, terus masalah kata-kata yang digunakan tadi itu dia kan sudah dibikinkan PowerPoint-nya, sudah ditampilkan, jangan dibikin lagi ini kata mungkin, karena merupakan itu adalah suatu kiat-kiat yang harus dilakukan. Jadi kiat-kiat itu harus dilakukan, bukan mungkin harus dilakukan. Untuk menjadi seorang yang percaya diri, itulah yang harus dilakukan, bukan mungkin bahasanya itu. Oke. Terus masalah apa tadi Pak, pemberian feedback dari Bu Ilva itu lebih diperhatikan lagi ketika